Perkenalkan, nama saya Mary. Saya ibu rumah tangga. Nama lengkap saya Mary Lauruntuene, usia 46 tahun. Dan sehari-hari saya bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Dan tugas saya berada di bidang kesehatan masyarakat, tepatnya di seksi promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan. Kalau mendengar nama seksi tempat saya bekerja sehari-hari, pastilah sebagian orang tahu bahwa itu memang adalah kerja lapangan. Tugas di tempat kamilah tempat untuk kita mengedukasi, memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana kami selama ini berjuang bersama-sama dengan tim di Puskesmas, bahkan bergandengan tangan juga dengan OPD lainnya, dengan pihak TNI Polri juga di Kota Balikpapan, bagaimana untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kota Balikpapan. Nah, dalam melaksanakan tugas ini tentunya pasti sangat beresiko, karena kami harus berhadapan juga dengan orang-orang, dengan masyarakat yang terkadang mereka ada yang belum protokol dalam menjalani aktivitas-aktivitas di era new normal. Banyak masyarakat juga belum terbiasa dengan kebiasaan adaptasi baru di era pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan tingginya kami ke lapangan, waktu kami ke lapangan, kalau saya sih terutama tugas saya itu ke sarana-sarana ya, tempat fasilitas umum, tempat pengolahan makanan, tempat penjualan makanan minuman, ke hotel, kemudian ke restoran, rumah makan, kafe, kemudian makanan-makanan jajanan. Di situ kami sering datang untuk memonitoring ya. Setelah kami melakukan sosialisasi, pasti kami tindak lanjuti dengan monitoring. Apakah benar-benar dari sosialisasi yang kami lakukan itu para pelaku usaha, pemilik hotel, restoran, rumah makan, catering itu melaksanakan atau tidak, karena rentan untuk penularan COVID-19 di tempat-tempat seperti itu. Nah, jika kita tidak berusaha untuk memutus mata rantai, maka COVID ini pun tidak pernah akan berlalu dan berakhir. Tugas kami adalah tidak akan pernah berhenti untuk bagaimana supaya para pelaku usaha ini, ya saya khususnya di bidang kerja kami ya, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di sarana-sarana ya. Nah, memang beresiko, tapi kami tim pun selalu turun dengan protokol COVID-19 yang ada, karena tidak mungkin kami berkoar-koar sampai berliur-liur mengedukasi sarana atau masyarakat sementara kami tidak melaksanakan itu pasti sangat ironis. Nah, di sini saya mau lebih bercerita juga tentang kenapa sih saya sakit. Pasti bertanya-tanya, apalagi di masa pandemi ini orang akan penasaran, kenapa kok Mary bisa sakit. Jangan-jangan corona, jangan-jangan dia terpapar COVID-19. Bahkan mungkin ada yang tidak akan bilang dengan bahasa jangan-jangan, pasti sudah bilang pasti COVID itu. Teman-teman, saudara-saudara, saya mau mengajak dan memberikan juga pemahaman bahwa memang di masa pandemi COVID-19 kita harus waspada dan hati-hati. Satu hal, ketika kita sudah menjalankan protokol yang 3M ini, memakai masker, mencuci tangan,
kemudian menjaga jarak, itu sudah akan meminimalisir kita untuk tidak terpapar. Apalagi kita tambah 1M lagi, kita menghindari kerumunan. Artinya lebih menyarankan kalau nggak penting di rumah aja, tidak usah kemana-mana seperti itu. Nah, kalaupun ada yang bilang, loh kan saya hanya ke tempat keluarga saja, boleh. Ke tempat keluarga tidak ada edaran wali kota untuk melarang, atau tidak ada edaran gubernur untuk melarang. Tapi kita juga harus hati-hati karena ada juga klaster keluarga yang bermunculan, klaster tempat makan yang bermunculan, itu yang perlu diwaspadai. Jangan cuman karena kita berkumpul akhirnya ada yang terpapar. Nah, pada kesempatan ini saya cuma mau klarifikasi ke teman-teman bahwa saya ini sakit asam lambung. Nah, lebih bercerita bagaimana untuk memanage asam lambung ini. Kalau sebagian teman-teman, kebetulan saya juga aktif di Facebook, dan banyak sekian ratus yang inbox ke saya kalau saya sakit. Kalau saya sudah jawab asam lambung, pasti rata-rata jawab sama dengan saya. Oh sama, saya juga asam lambung. Berarti asam lambung ini banyak orang yang merasakan. Tapi saya mau ingatkan di sini, teman-teman, saudara-saudara, perlu kita waspadai penyakit yang satu ini. Karena kalau tidak kuat, kita juga pasti akan tumbang dalam hal ini, bisa sesak kita. Ya, karena saya sudah merasakan yang saya masuk rumah sakit 4 hari yang lalu itu, saya datang sudah dengan keluhan dada. Walaupun saat diukur oksigen saya normal, tapi saya merasa sangat sesak gitu. Dan ternyata memang selalu dokter internis mengatakan bahwa asam lambung itu dia mendorong ke atas, dia mendorong naik, sehingga menyebabkan dada tidak nyaman sampai tenggorokan ini itu seperti radang. Nah, saya mau pesan ke teman-teman, memang dalam pandemi ini kita jadi paranoid atau jadi penakut dengan apa yang namanya rumah sakit. Tapi di sini pesan saya, jangan terlalu takut, karena kalau memang benar-benar kita butuh pertolongan medis, segeralah ke Fasienkes, ke puskesmas, klinik atau rumah sakit. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan pertolongan. Karena kalau misalnya kita sudah rasa sesak, memang pasti akan berpikir jangan-jangan saya corona. Nah, kan nanti di rumah sakit akan di screening juga. Seperti saya langsung di screening dulu untuk, jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian kalaupun akan dirawat inap itu akan di screening dulu, di foto toraks, kemudian di rapid test, dan puji Tuhan hasil toraks saya normal dan rapid test saya juga non reaktif, dan saya pun bisa masuk di kamar perawatan ini. Karena kalau misalnya positif atau reaktif, pasti akan ditempatkan pada ruang isolasi khusus ya untuk pasien yang terindikasi COVID-19. Jadi teman-teman, saya yang sudah punya pengalaman dengan asam lambung, mungkin banyak juga di luar sana pasti lebih banyak pengalaman seperti saya, dan pasti juga beda-beda cara untuk mengatasinya. Tapi di sini saya mau bilang, asam lambung itu jangan pandang remeh. Kita intinya bukan hanya kita stres karena ada persoalan rumah tangga dengan suami, istri, anak, tapi pemicu stres itu bisa juga karena kita misalnya tidak istirahat cepat di malam hari. Karena di kejadian di saya itu, saya bilang, karena dokter saraf juga pasti akan kolaborasi menanganinya. Saya saat ini ditangani sama dokter internis sama saraf, dan ternyata bilangnya dokter, ibu memang tidak ada masalah dengan suami, tidak ada masalah dengan anak, mungkin di pekerjaan juga tidak ada, tapi bagaimana dengan istirahat malam ibu? Nah, disitulah kelemahan, bahwa saya memang sering begadang.
dan itu ternyata bisa memicu. Ketika kita tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, menurut dokter Syaraf, itu akan memicu semua yang jadi tidak baik. Akhirnya ya, betul juga ya, karena saya kurang tidur, akhirnya memicu juga sakit yang lain-lain. Dan satu hal, teman-teman, saya yang sekecil ini, badan saya kecil, tinggi badan saya semampai dengan berat badan hanya 44 kg. Ternyata kolesterol saya juga itu tinggi. Jadi saya ini komplikasi. Komplikasi dalam arti ada asam lambung, dan saya juga kolesterolnya tinggi, dan yang kolesterol tinggi itu adalah kolesterol jahat. Ada 200 hasil kemarin, hasil gula tes darah puasa saya itu sangat tinggi. Di sini juga saya mau mengingatkan teman-teman bahwa orang kecil, orang kurus itu tidak bisa dibilang dia lolos dari kolesterol. Ternyata kolesterol itu tidak melihat dia gemuk atau kurus, besar atau kecil. Karena sudah pengalaman di saya tubuh sekecil ini, seimut ini, tapi kolesterolnya sangat tinggi. Dan itulah ternyata juga yang menjadi pemicu saya sampai pusing. Ya, saya pusing itu bukan pusing berputar, sehingga kalau dikasih obat yang kelas-kelasnya untuk vertigo, itu saya nggak ngaruh, itu nggak mempan saya minum. Nah, jadi di sini teman-teman saya mau bilang sekali lagi, asam lambung itu kita manage dulu dari pikiran, istirahat yang cukup, kemudian makan teratur. Karena saya dapat di 2 istirahat, makannya saya tidak teratur. Karena jujur kalau kami ke lapangan saya memang pasti akan telat makan. Karena biasa di jam-jam makan itu saya masih berada di sarana, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan dulu tugas kami. Dan itu sudah konsekuensi tugas kami di lapangan. Dan saya juga yang lalai, karena harusnya di tas saya itu harus saya sanggup cemilan, tapi lebih banyak lupa daripada ingatnya. Kemudian membawa istirahat dengan cukup, karena dengan istirahat yang cukup juga imun kita pasti akan tetap kuat, sehingga dengan begitu kita juga harus mengontrol pola makan. Saya bukan tipe orang yang tukang makan makanan yang enak-enak, tapi itulah ternyata kolesterol saya tinggi juga. Nah, ternyata kolesterol juga menurut dokter ya bisa juga karena stres seperti itu. Stres itu ya itu tadi, bukan karena stres ada masalah, tapi ya karena kita kurang istirahat, kurang tidur, banyak hal lah yang memicu. Jadi tolong teman-teman, tetap kita jaga imun kita, waspada juga, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Kita harus memperkuat imun, kita tetap protokol dalam segala hal. Dan kalaupun memang kita harus sakit, karena pasti saya percaya semua teman-teman, saudara-saudara, selalu kita minta pada Tuhan kita tetap harus sehat, kita minta kesehatan kepada Tuhan. Tapi pasti ada satu saat tubuh kita juga perlu beristirahat, dan memang kalau pun sakit, segeralah, kalau memang harus butuh mendapat pertolongan medis, pergilah ke rumah sakit. Kita pasti akan ditangani secara medis, dan intinya di atas semua itu adalah doa juga. Doa dari masing-masing kita, dan dukungan doa juga dari seluruh teman-teman, saudara, keluarga, itu pasti akan menguatkan kita juga. Jadi kita tidak boleh terlalu takut. Yang penting di masa pandemi COVID-19 ini, yang penting kita tetap menjalankan protokol pencegahan COVID-19, kemudian saling mengingatkan ke keluarga kita dan saudara-saudara serta kerabat kita, dan kita harus optimis bahwa kita akan bisa bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga kita bisa hidup senormal-normalnya seperti sedia kala sebelum
ada COVID-19, dan kita pun akan tetap mendukung program pemerintah bagaimana menjalankan protokol-protokol COVID-19 yang ada. Dan di sini saya mau mengajak juga kepada teman-teman yang mungkin masih banyak di luar sana yang bilang bahwa COVID-19 itu tidak ada. Mohon, tidak mungkin juga dari pihak medis akan membohongi, karena tidak usah jauh contoh-contoh lain ya. Di tempat saya itu, di tempat kerja saya, justru kepala bidang saya orang yang sangat energik, orang yang memang luar biasa super duper kerja, dia juga seorang dokter, toh terpapar, dan itu memang benar-benar terpapar dengan COVID-19. Jadi contoh ya, jadi COVID-19 memang ada, berarti kita harus lawan, kita harus cegah, dan kita harus sama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini. Sekali lagi, kita tetap harus semangat menjalani hari-hari kehidupan ini di masa-masa sulit, sangat sulit. Kita harus, tapi kita harus optimis bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kita, Tuhan akan memulihkan kota kita, Tuhan akan memulihkan kampung kita, Tuhan akan memulihkan dunia ini, memulihkan semuanya, sehingga kita akan merasakan satu mujizat yang luar biasa yang pastinya Tuhan akan berikan untuk kita semua. Terima kasih untuk semua. Jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Salam sehat. Tuhan memberkati.